Good morning, everyone. The Honorable Mr. Mujtaba Faturur Rahman, Ms. Rahayu Tri Utami, and Ms. Hilda Sofiani. First of all, let me introduce myself. My name is Maisha Aprilia from PLG Campus Keramat Raya. And in this occasion, I would like to thank for your opportunity that has been given to me to present my final assignment entitled Prosedur Administrasi Keuangan pada Inisiatif Zakat Indonesia. I will present in Bahasa and feel free to interrupt me if you have something to ask. To begin with, please take a look at the slide. Berikut ada prosedur administrasi keuangan pada inisiatif Zakat Indonesia. Sebelum saya menjelaskan alur dari flowchart ini, saya akan menjelaskan bagaimana prosedur administrasi keuangan pada inisiatif Zakat Indonesia. Prosedur administrasi keuangan pada inisiatif Zakat Indonesia adalah menjelaskan tentang bagaimana proses keuangan itu didapat, kemudian dikelola oleh bagian administrasi keuangan sampai dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada pihak yang berhak untuk menerima. Dan sumbangan dana tersebut dapat diterima oleh donatur yang dapat berupa infak, sodakoh, maupun zakat. Dan setelah itu disalurkan kepada mustahik yang bisa berupa program seperti program pendidikan, dakwah, dan juga ekonomi. Lalu di sini ada 5 bagian terkait dalam menjalankan suatu prosedur administrasi keuangan. Yang pertama, donatur. Donatur ini adalah orang yang memberikan bantuan sumber dana langsung kepada lembaga IZI. Yang sumber dananya itu dapat berupa infak, sodakoh, maupun emas, dan ataupun zakat. Lalu ada marketer. Marketer ini adalah orang yang mencatat para donatur yang akan memberikan sumbangan dananya kepada lembaga IZI. Dan yang ketiga ada bagian keuangan. Bagian keuangan ini bagian yang menerima dana zakat dari marketer, lalu bagian keuangan juga yang akan melakukan pencatatan ke dalam kas penerimaan dana dan yang akan mencairkan dananya kepada yang akan mencairkan dananya dan akan diberikan kepada bagian penyalur. Lalu bagian penyalur ini adalah orang yang menerima dana zakat yang telah dicarikan oleh keuangan dan akan disalurkan kembali kepada para mustahik. Mustahik ini adalah dan yang terakhir adalah mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Mustahik adalah golongan orang yang tidak mampu dan mendapatkan sumbangan dana ataupun program melalui bagian penyalur dari lembaga IZI. Saya akan menjelaskan alur dari prosedur administrasi keuangan tersebut. Yang pertama itu dimulai oleh donatur. Donatur akan mendatangi langsung ke gerai IZI setempat atau yang terdekat, lalu marketer akan memberikan formulir yang akan diisi oleh para donatur. Donatur akan mengisi formulir atau dengan data diri donatur. Dan setelah diisi oleh donatur, akan dikembalikan kembali kepada formulir dan setelah itu baru melakukan transaksi. Dan setelah melakukan transaksi, marketer akan mencatat ke dalam kwitansi FEZ atau formulir setoran ZIS dan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan setelah itu kwitansi terdiri dari 3 rangkap. Yang rangkap pertama itu akan disimpan oleh marketer, lalu rangkap kedua akan diberikan kepada donatur, dan yang ketiga akan diberikan kepada bagian keuangan beserta formulir yang telah diisi oleh donatur. Lalu bagian keuangan akan menerima kwitansi dan juga formulir dari marketer dan keuangan akan melakukan verifikasi kwitansi dan juga formulir, yaitu seperti mencocokkan jumlah dana zakat yang telah disetor oleh donatur. Dan setelah itu jika sudah benar antara nominal dari kwitansi dan juga formulir, keuangan akan mencatat dalam kas penerimaan dana dan setelah itu baru melakukan pencairan dana. Pencairan dana akan diberikan langsung kepada bagian penyalur dan setelah bagian penyalur menerima pencairan dananya, penyalur akan melihat data-data para mustahik terlebih dahulu. Data-data mustahik itu diajukan sendiri oleh para mustahik atau warga setempat. Dan setelah penyalur sudah melihat data-data tersebut, lalu barulah mustahik menyalurkan dana tersebut.
Oke, Mbak Mbak Maisa, nih saya akan coba sikapi dengan bab satu ya. Bab satu di latar belakang masalah. Kamu coba lihat di halaman pertama. Di halaman pertama ini menjelaskan dia menjelaskan tahapan atau eh, kerja bagaimana salah satu lembaga inisiatif zakat Indonesia ya. Dia menjelaskan Iya, tentang itu. Nah, di sini saya tidak melihat kan kamu orang administrasi nih ya Mbak ya. iya Orang Ibu. administrasi. Kalau orang administrasi tuh paling tidak tuh kenapa sih kamu tuh harus memilih prosedur administrasi keuangan gitu loh kan. Permasalahannya apa nih menurut kamu di situ kan namanya juga latar belakang masalah berarti ya harus ada masalahnya dong gitu kan. Masalahnya apa tuh Mbak? Kalau eh, untuk masalahnya ini Bu, kendala laporan yang terdapat pada keuangan tersebut. Terus ada lagi nggak? Itu di paragraf keberapa itu? Dalam satu di paragraf Ayo, yang ini Bu, yang paragraf sebentar Ibu. ayo. Harus tahu nih. Tahu kok. Lima. Satu, dua, tiga. Di paragraf 5 Ibu. Oke, kelima. Oke, ada lagi nggak Mbak di sini? Selain Eh, itu, di sini kan keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, ya. ya, Orang apa disebabkan karenanya ada kurang data, proses apa mustahik penerima zakat yang lama dan lainnya nih apa maksudnya? Bisa nggak? Saya minta ditambahkan lagi 3. Misalkan sumber daya manusianya kurang teliti, itu kan bisa oh, dimasukin ya. iya Ibu. Tolong tambahkan di bab 5 ini kan baru ada berapa nih? Satu, dua, ada 2. Saya minta 3. Baik Ibu. Oke, saya kasih note di sini ya. Bahkan 3 Iya, lagi. Oke, udah ditandain di situ, udah dicatat ya. iya Ibu. Next, saya langsung ke bab 4. Tuing, naik ke bab 4 nih. Nah, pembahasan prosedur administrasi keuangan pada inisiatif zakat Indonesia. Ini menurut buku Jat, bla 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 bla. Oke. Oke, saya sudah oke. Yang kamu sudah sampaikan di sini bagian keuangan, mustahik yang disebut dengan apa? Dokumen yang terkait adalah ini. Nah, saya balik lagi nih. Hmm, ketika kamu bikin flowchart di 4.1.3, ini datanya langsung dari sana ya, Mbak ya? Iya, Datanya dari sana ya. Mulai datang ke tempat menerima formulir, mengisi formulir. Oke, kalau kita bicara seorang administrasi, ya seorang administrasi, di sini saya tidak lihat bentuk administrasinya. Misalkan gini, Mbak Maisa mungkin harus dibuatin step by step, misalkan donatur, marketer, keuangan, penyalur, sama mustahik. Misalkan menceritakan tentang donatur dulu nih, naturnya diuraikan ya. Kalau di sini kan diuraikannya hanya simple aja, bla 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 iya. gitu kan. Tapi saya tidak melihat dokumennya nggak ada. Mungkin dokumennya di lampiran, tapi kok cuma Oh, begitu iya. gitu kan. Nah, Iya, di Bu. sini misalkan ada menerima formulir. Baru tambahin nih formulirnya tuh kayak apa. Jadi tulisin misalkan donor negara setelah donor menerima pengiriman formulir. Di nomor 2 di 4.14 di narasinya ini atau yang diuraikan ya di kalau saya bilang deskripsinya ini harus dijelaskan setelah menyerahkan formulir kepada formulir seperti apa. Jadi kamu tambahkan gambar di bawahnya. Oh, iya Ibu. Ya, jadi kita sebagai pembaca lihat, oh iya, setelah si donatur menyerahkan formulir, oh formulir itu ternyata seperti ini, takutnya salah formulir, gitu. Hmm, Paham ya? Nah, iya taruh di paham. ya ini. Jadi setelah donatur melakukan pengisian formulir dan menyerahkan. Nah, di bawahnya tulis ini contoh formulirnya kayak gini loh. Jadi posisinya ada di 4.1.4 nomor 2. Oh, iya, baik Ibu. Oke, itu yang pertama. Terus menyerahkan formulir atau kwitansi. Nah, kwitansinya model seperti apa? Marketer menerima Kwitan- sumbangan dari, nah tulisin di sini nih, ceklik. Ini kwitansinya loh, contohnya seperti ini. Oke. Nah, Iya, balik baik lagi ke Ibu. marketer. Ini kalau marketer memberikan formulir, menerima formula, melakukan transaksi, dicatat dalam kwitansi dan ditanda Baik. harus ada. Jadi setiap ini kan ada di flowchart ini kan jelas ya ada prosesnya
Kamu tahu nggak gambar-gambar ini nih, kayak bulat, kayak Oh iya, Ibu. gergaji panjang, kayak model-model formulir kayak gini, ini masuk dan tujuannya apa? Harus dilihat dulu. Hmm. Nah, kalau memang dia dalam apa? Dalam bentuk bagan ini adalah formulir, pembuatan formulir, paling tidak disampaikan di deskripsinya atau di narasinya ini adalah gambarnya. Jadi panjang lagi nih, Mbak. Hmm. Ininya, tuik sampai ke bawah. Jadi ini bisa bisa lebih daripada 40 lembar nih kalau ditambahin itu. Baik, Ibu. Oke? Ya, oke. Sebentar, saya cek lagi nih. Sebetulnya cuma itu aja sih yang menurut menjelaskan ini panjang nih. Ini di bab 4 aja nih full nih, kamu harus harus menjelaskan lagi sampai benar-benar dia selesai. Hmm. Tuh, tolong dicatat ya. Iya, baik, Ibu. Oke, yang kedua, untuk yang ketiga. Untuk kendala, bisa nggak kendala kamu bikinkan juga seperti gini? Nggak bisa, harus bisa ini, Mak. Misalkan donatur. Donatur itu kendalanya di mana sih? Di Oh, donatur. Kan pasti ada kendala kan dia. Mungkin waktu pada saat pandemi dia nggak bisa datang hanya gara-gara dia takut COVID misalkan ya iya. itu. Hmm. Jadi kendala di donatur seperti apa? Terus di marketer, marketer ini pastinya apa nih kendalanya nih di marketernya? Terus di keuangan tuh apa kendalanya? Di penyalur apa kendalanya? Di mustahik apa kendalanya? Jadi Berarti, dijelaskan oh iya. setiap bagian itu dijelaskan kendalanya. Hmm. Ya kalau sudah berkaitan dengan kendala, otomatis berkaitan dengan solusi. Solusi. Gitu. Kalau ini kan kendala kamu cuma ada dua nih, minimnya Iya. donatur dan berzakat, kendalanya mana? Ini juga bisa dimasukkan juga, tapi kalau saya pengennya kendala yang kamu lakukan berdasarkan alur daripada flowchart ini, kan kamu udah jelasin nih alurnya berut gitu kan, jalan baru tambahin kendala donatur itu kendalanya seperti ini, lo marketing kendalanya kayak gini, lo keuangan kendalanya. Jadi kita menjelaskan itu. Gitu. Kalau bicara masalah permasalahan atau kendala yang ada dalam umum itu larinya di mana di latar belakang masalah. Kenapa sih kamu kok ininya kok administrasi ininya kok di sini gitu. Masalahnya apa? Masalahnya karena itu umum. Ya. Kalau kita lebih mengerucut lagi di bab 4 adalah kendalanya seperti ini. Oke. Maisa ada mungkin mau ditanyakan? Bingung atau gimana? Saya menjelaskan terlalu cepat? Oh, enggak, Ibu. Paham ya? Iya, paham. Oke. Oke, Pak Tabah, silahkan Pak. Saya pertanyaannya hanya itu aja, mungkin banyak perlu ditambahkan aja dari bab 1 dan bab. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Oke, Maisa Aprilia langsung ya. Iya, Pak. Oke, di kesimpulan ini saya lihat kesimpulan kamu itu cuma satu ya, di prosedur aja. Coba lihat kesimpulannya. Oh iya, Pak. Ya, rumusan kamu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Kemudian pembahasan kamu ada berapa? Pembahasan ada 3 juga, Pak. Ya, kalau rumusan, kemudian rumusan ada 3, pembahasan ya harus 3, kemudian kesimpulan harus 3, nggak boleh 1. Maka harus kesimpulan tambahkan, yang ditambahkan adalah kendala dan solusinya apa. Nah, kemudian daftar pustaka itu harus sesuai abjad. Oh, iya. Kamu mulai dari W langsung, di situ ada Wijaya, harusnya mulai dari A dulu, baru terakhir Z. Nah, kemudian saya coba tambahkan dari sisi ini ya. Ini kan judulnya prosedur ya, prosedur Iya, Pak. administrasi keuangan gitu. Tapi yang saya lihat tadi dalam kendalanya ada dua kendala ya, dan ada 2 solusi yang kamu tawarkan. Di situ kendalanya lebih kepada apa tadi? 2 hal tadi kendalanya. Kalau untuk yang pertama itu lebih ke dalam keuangan ya, Pak, karena kan kendala pengendalian uang muka. Kalau untuk yang kedua memang lebih ke lebih kendala dalam pengumpulan dananya ini. Ya. Gitu, Pak. Iya, judulnya kamu kan prosedur ya, prosedur keuangan gitu.
administrasi keuangan. Sedangkan di sini minimum donatur ini apa hubungannya dengan apa namanya prosedur administrasi? Administrasinya nggak ada. Ya. Benar, Pak. Kalau minimnya donatur ini kan lebih kepada ini ya, judul kamu tuh strategi bagaimana meningkatkan donatur zakat ini. Ini kendala. Kendala itu harus sesuai dengan ini ya, judul kamu, prosedur administrasi. Ini apa nih yang menghambat administrasi nih? Kalau minimum donatur itu kan strategi aja ya, itu kan bagian dari pemasaran. Nah, apa yang menghambat ketika yang kamu lihat di sana kalau untuk di prosedur administrasi? Apakah di sana masih menggunakan administrasinya masih menggunakan manual atau sudah menggunakan sistem gitu? Iya, lebih keduanya sih Pak, manual dan sistem. Kalau untuk pencatatan ke dalam kas penerimaan dananya itu di lembaga izin ini masih manual. Sedangkan untuk melakukan pencairan dananya itu udah by system. By system. Ya, kendala dalam manual dan sistem itu apa yang kendala dalam prosedur administrasinya? Kalau kendala yang dalam manual itu takut ini sih Pak, terjadinya perbedaan pencatatan ke dalam kas penerimaan dana ini gitu loh Pak. Nah, itu kan sifatnya teknis saja, itu kan perilaku manusia. Iya, Pak, tapi nah, kendala yang dalam prosedur administrasi itu di sana ada nggak kamu lihat SOP-nya, SOP prosedur administrasi di sana? Iya dikasih Pak, tapi ke flowchart-nya aja sih. Ada yang kamu lampirkan SOP-nya? Enggak ada. Harusnya ada. Kalau mengambil judul prosedur berarti di sana harus ada legalitas, dokumen legalitas. Dokumen legalitasnya adalah SOP. Harus wajib kamu melampirkan itu. Karena orang nanti melihat mana datanya nih, prosedurnya. Prosedur administrasi keuangan di sana apa saja, tahapan-tahapannya gitu. Sampai kepada kalau administrasi itu sampai apa sih, Maisa? Titik akhirnya? Kenapa Pak? Kalau administrasi itu titik akhirnya sampai mana? Prosedurnya? Sampai penyaluran dana zakatnya Pak. Oh tidak, itu kan sifatnya operasional aja tuh. Sampai pencatatan penerimaan kas dana. Ya pencatatan itu kan masih ya, masih dalam tahap proses. Yang kamu maknai administrasi itu kalau yang kamu ketika kamu belajar di kampus itu apa administrasi? Administrasi itu suatu pekerjaan yang ini Pak. Suatu pekerjaan yang enggak, kamu gini. Kamu di kampus itu belajar apa sih kalau administrasi itu belajar apa aja gitu? Bikin surat, ada. Iya, bikin surat terus melakukan arsip gitu, Pak. Arsip itu bagian ke berapa tuh arsip? Kalau arsip itu bagian ke terakhir, Pak. Ya, terakhir kan harus ada arsip. Iya. Ada nggak kamu yang mengatakan di situ ada arsip dokumen tadi administrasi tadi? Nggak ada Pak, kan? yang ada. Arsip kwitansi. Itu di arsip itu kan berarti ada ya. Tapi nanti untuk SOP-nya harus wajib ada supaya nanti kita bisa membandingkan antara teori dengan apa yang jadi praktek di lapangan. Itu ya. Jadi kamu untuk kendalanya tadi kamu cari kendala-kendala yang bersifatnya kendala terhadap yang prosedur administrasi yang manual dan by system tadi, bukan kepada ranahnya marketing ya atau peningkatan penerimaan zakat. Oke, ada tambahan Bu Ayu? Sudah Pak, mungkin kalau saya sih tambahannya memang di bab 5 nih tadi saya nggak cek ke bab 5. Itu juga bab 5 kamu harus baca buku ya. Nisha, oh, iya, Bu. Ini ada di buku semua nih, buku panduan ketahuan kamu nggak baca nih.
Terus bab 2 tolong ditambahkan karena kita itu ada penulisan simbol prosedur, tolong ditambahkan pengertian daripada simbol prosedur di bab 2-nya. Baik, Ibu. Waktunya gimana Mbak Hilda? Sudah cukup atau masih kurang atau kelebihan kita? Ya, 5 menit lagi, Bu. 5 menit lagi. Oke, Mau silakan, ditambah? Bu Ayu. Oke. Tadi disampaikan Pak Ketua Sidang sudah cukup banyak nih Mbak Maisa ya. Kalau saya simpel aja ngasihnya, tapi perbaikannya lumayan banyak gitu kan. Mohon maaf, Juga harus paham. Maka saya lihat di sini. Kenapa? Oh, putus-putus. Oke, mohon maaf. Oke, karena di bab 4 ini memang tidak terlihat administrasinya, maksudnya kurang ya. Kalau administrasi kan kamu mesti tahu administrasi itu dari pencatatan, terus dari mana lagi? Pengolahan datanya, terus ada kearsipannya juga, itu yang disebut dengan administrasi. Itu lebih paham kamu di situ. Makanya di sini dilihat di kendala memang hanya terlihat nggak ada administrasinya, kendala pengembalian uang muka. Kalau kamu paham di flowchart-nya tadi ini, di bagian-bagian itu ada ini itu udah masuk administrasinya. Jadi cara penyimpanannya seperti apa? Di sini kan ada selesai, disalurkan seperti apa. Itu tadi di bab 2, coba cek lagi bab 2 ya. Baik, Ibu. Bab 2 ditambahkan lagi. Nah, ini di 2.1 prosedur tolong ditambahkan. Ini kan masih kurang banget ya. Sedikit banget, cuma selembar. Selembar. Seharusnya kata-kata tinjauan pustaka ini harus kamu tambahkan dulu kalimat-kalimat apa gitu. Baru langsung pengertian ini, pengertian ini, pengertian ini. Ditambahkan aja nih, bagian dari 2.3.2 gitu kan. Tambahan simbol daripada prosedur. Pengertiannya ya. Iya. Pengertian simbol prosedur. Ini saya kasih bikin notis ini. Oke. Nanti hasil koreksi saya, TA-nya nanti saya kasih ke sekretaris sidang. Kalau yang saya tandain merah, ini harus kamu tambahkan ya. Oh iya, satu. Pak Tabah ini dia penulisan ininya ada judul buku dituliskan nih Pak. Ya. Ya. Ini seharusnya nggak boleh nih judul buku ini. Judul buku nggak boleh tuliskan. Oke, saya cukup sekian Pak Ketua Sidang dan Sekretaris. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Aprilia, silakan di ini ya. Sudah direkap semua tadi masukan-masukan dari penguji. Oke, sudah, baik. Pak. Silakan untuk closing. Well, ladies and gentlemen, I have covered the points that I needed to present today. Thank you for your great attention. Thank you for taking time out to listen and giving feedback to my presentation. It has been a pleasure to meet you all. The least I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.